Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, netizen-netizen, warga Pelandi dan sekitarnya, warga Spiga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Sore ini adalah sore yang luar biasa. Karena apa? Karena walaupun kita tadi agak sedikit molor, ada sedikit kendala teknis, tidak terjadi di perangkat tapi terjadi di manusianya, alias keturun guys. Aku keturun rek, sumpah. Tak siapi alarm ya Allah, moga-moga gak bablas. 12. Iya, habis nonton film Sarina tadi sama keluarga, dipaksa sama istriku, padahal kan aku udah bilang gak mau ada kegiatan. Dipaksa kayak terpaksa. Mengkambing hitamkan pasangan. Ya, selamat sore juga. Di sini ada Ibu Iza. Halo Bu Iza, bisa disapa dulu teman-temannya. Hai, suara saya terdengar. Wah, terdengar sangat merdu sekali Bu. Ya, selanjutnya ada Kakak Bita. Silakan Kak Bita, bisa disapa teman-temannya. Selamat sore Kak Bita. Halo, sore Pak. Ya, sore. Ada juga ini penyusup yang nggak diundang sebenarnya ya, cuman mengisi kekosongan karena Bu Biska belum ada kabar juga. Lu. Kil, takkan ada bojomu lo, Kil. Aduh, saya sedih aku. Pemateri ini Bu Priska yuk. Wah, iki. Kalau sudah Mbak Iza sama Mbak Iza sudah masuk, aku turun ya. Tadi kan Ojo, nunggu Bu Priska gabungan ae wis Bapak Ukil nang kene gawe nunggano insight Instagram kok ngomong gratis kok lah. Ukil cakep untuk melo jawab pisan karena nanti pertanyaannya enggak harus serius juga jawabannya. Nek Bu Iza sing jawab jelas serius. Nek Ukil kan jelas aja guyon. Pertanyaan apa? Pertanyaan urip kowe kurang dijawab sampai saiki. Lanjut dijawab, nek jauh dijawab ya diceluk sing duwe urip akhire engko. Apa wis tak takon siji tambah siji ket biyen loro wi. Wis iku tok iso wis iku tok. Jujur, gak tau digawe wi. Utek kuwi gak tau digawe. Oke. Langsung aja, ini seru ini mumpung ada tamu yang tidak diundang tapi kemunculannya sangat dinantikan, yang tiba-tiba tidak diharapkan, moro-moro mah bejunduk langsung sing nonton lu mau nggak langsung awalnya 30 munggah dari 10 lumayan. Ya, jadi hari ini ya teman-teman netizen Spiga semuanya kita akan membahas tentang BK. Ini kita mau sebenarnya di sini kita rencananya bikin tema BK karena ingin meluruskan miskonsepsi yang terjadi ini. Jadi banyak ini, termasuk Cawukil mungkin juga pernah mengalami ya. Biyen zaman sekolah ono arek metu kok BK mesti diarani duwe kasus. Yo tagak menurut sampean Cawukil. Betul. Itu kan akhirnya membuat gemes. Iya BP. Kok ben mari mlebu ngono, walah iki jelas mari kena kasus iki kan ngono. Kenapa kok bisa gitu Cawukil? Apa abi? Kenapa kok bisa gitu? Kok bisa dituduh kena kasus habis dari BK itu? Soalnya image biyen kan durung BK kan BP. Apa biyen BP iku Bu? Bimbingan penyuluhan. Pokok BP iku mesti apa sih BP biyen bimbingan paidu. Tutu bantuan penerangan ngono. Bimbingan paidu. Iku mesti nang BP. Lah ya bimbingan paidu. Jadi biyen iku zamanku sekolah, gak ono cara ngono. Saiki kan bimbingan konseling, ngomong lek ono permasalahan diomongno, gak dipendem dhewe terus bunuh diri kan ngono gak. Bimbingan kelas. Iya. Lek biyen kan lek dihukum baru mlebu runu, lek saiki kan gak. Bahkan ono jadwale kelas iki, kok moro ono permasalahan apa. Biyen gara-gara ya lek dihukum mesti mlebu kuno ae wis sing marahi wi. Gak tau mlebu wis terus. Iya, betul. Ini juga terjadi di angkatan saya juga ketika kuliah dulu ya. Nah ini versinya orang-orang yang sudah selesai dari bangku sekolah. Ini kalau mindsetnya dari orang yang masih sekolah. Kita hadirkan juga ada Kak Bita, ini mantan ketos kita yang udah demisioner ya. Gimana Kak Bita ini? Kak Bita kan termasuk circle-nya anak-anak yang
kurang lebih ya media ke atas lah. Kira-kira apakah juga serupa, habis dari BK langsung mindsetnya adalah anak yang paling kena kasus atau gimana? Ya, kalau pandangan dari teman-teman yang seangkatan gitu, kayak yang dari habis BK pasti ya, ada anak yang belum pasti dari BK ngapain, kena hukuman apa, pastinya gitu. Oke. Jadi hampir serupa ya? Ya. Oke. Sekarang kita coba dengarkan pelurusan dari si penghuni BK sendiri, yaitu Bu Iza. Beliau ini menghuni BK dari mulai pagi sampai pagi lagi, jadi malamnya juga ada di situ ya guys ya. Jadi yang kemah di dekatnya BK yang katanya sering ada suara sendiri yang nggak jelas sumbernya, ini sumbernya Bu Iza, Bu Siti Baroza. Yuk silakan Bu Iza, bisa diberikan pelurusannya, monggo Bu. Ya, memang sama ini yang saya dengar dari anak-anak itu, BK itu cenderung, wah kena kasus apa lagi nih, keluar dari ruang BK itu selalu seperti itu. Ketika ada anak yang konsultasi atau cerita ke BK itu biasanya, itu Bu, nakal Bu, biasanya seperti itu. Image selalu negatif terhadap anak-anak yang masuk ruang BK. Ya, saya sedih sih kalau setiap ada anak yang lewat di depan BK, terus ketika ada anak yang curhat atau konsultasi, itu selalu image-nya negatif. Itu selama ini yang saya alami. Padahal saya yakin yang sudah sering cerita, sering ngobrol-ngobrol, itu pasti tahu bagaimana apa istilahnya BK itu seperti apa. Yang sering-sering cerita ke saya berusaha untuk menjelaskan. Enggak kok nak, yang di BK itu enggak cuma anak-anak yang nakal. Guru BK itu bukan polisi sekolah sih. Jadi lebih kita itu teman untuk berbagi, teman untuk sharing, teman untuk ghibah mungkin ya. Kemarin itu saya agak lucu. Anak-anak itu, ayo ghibah ini, mumpung ada Bu Iza gitu. Waduh, kerjaan baru untuk guru BK ini. Ghibahin temennya yang agak sedikit unik gitu. Iya. Iya, jadi itu ya guys ya. Jadi semacam serupa dengan tagline kita di poster ya. Jadi guru BK itu bukan polisi siswa loh. Jadi mereka itu bukan polisi siswa, melainkan sahabat siswa yang siap mendengarkan keluh kesah segala hati yang lara. Jadi silakan. Jadi yang bukan merasa sakit fisik aja yang boleh curhat, sakit hati juga boleh. Jadi mindset itu harus diubah ya. Ini ada laporan dari Bu Priska lagi di jalan. Oke, ditunggu ya Bu ya. Lekas sampai tujuan. Nah, ini langsung aja kita buka pertanyaan-pertanyaan. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk ini. Ini yang pertama dulu yang saya pilih. Ini bukan pertanyaan pertama, tapi saya pilih yang awal dulu ya. Jadi yang tanya ya Bu Iza, apakah BK dapat bisa dipercaya untuk menjaga rahasia kita? Nah, ini kayaknya kalau habis curhat takut dicepuin ke teman yang satunya. Gimana Bu? Oke. Ya, setiap ada anak yang cerita ke saya biasanya memberikan penguatan bahwasanya apapun rahasia terkait hal-hal pribadi, data-data yang dia ceritakan pasti akan dijaga karena ada asas kerahasiaan yang harus kita istilahnya kita pegang gitu. Seandainya nanti perlu untuk diceritakan kepada istilahnya orang-orang yang perlu tahu, entah itu orang tua ataupun wali kelas atau bapak kepala sekolah atau beberapa pihak yang memang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah, pasti saya akan tanya dulu ke anaknya. Kalau misalnya permasalahan ini saya ceritakan ke orang tua bagaimana? Saya ceritakan ke kepala sekolah bagaimana? Jadi harus ada persetujuan dulu dari yang bersangkutan. Kayak gitu sih. Jadi jangan khawatir ya, hal-hal yang
tidak perlu diceritakan, nggak akan saya ceritakan. Seandainya saya menceritakan, istilahnya untuk memberikan pelajaran untuk anak-anak di kelas, itu pun saya nggak akan menyebutkan nama. Inisial pun juga bukan, hanya sekedar mengambil pelajaran aja dari kisahnya anak tersebut. Oke. Seperti jadi rahasia kalian aman dijaga karena BK punya yang namanya asas kerahasiaan. Kalau ngomongin asas berarti nanti kalau BK cepu mungkin bisa dilaporkan. Ya. Oke. Halo, ini kita sapa dulu, ini adalah penonton kita, penonton yang paling muda sendiri yang kemarin juga itu partisipasi ya, yaitu Mama Vinsha. Yang aktif beliau ya, paling muda sendiri di sini ya. Assalamualaikum Spiga. Alhamdulillah, waalaikumsalam ya Mama. Oke. Ini beliaunya apa? Si sekretaris OSIS, si ketua DEGA yang selalu dikeker BK Pak, karena berat. Ini agak susah baca pertanyaan karena pertanyaannya background. Saya tak nyedek ya, mataku cowok dan beler apa-apa. Alumni Spiga, si sekretaris. Oh, beliau ini ternyata alumni Spiga, guys. Jadi beliau adalah si sekretaris OSIS, si ketua DEGA yang selalu dikeker BK Pak Muhammad Yuniardi karena petakilan. Aduh, bahaya gitu. Mak Vinsha, si paling petakilan ya, yang pernah ditegur BK Pak Yuniardi. Selamat sore, Ibu Vinsha. Terima kasih sudah bergabung lagi di sore hari ini ya. Kita lanjut pertanyaannya lagi ya. Nanti Talita silakan siapin pertanyaan juga ya. Nanti bisa bertanya juga langsung kepada Bu Iza. Ini pertanyaan berikutnya ini. Bentar, ini tadi Bu Priska udah laporan mau gabung ini. Masih kita tunggu. Bu Priska, silakan gabungan ya. Kita tunggu ya Bu Priska. Baik. Kita langsung pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan. Ini nggak kita bacain nama penanyanya ya. Takutnya nanti viral, kemudian followernya jadi banyak. Karena kemarin kita sebutin nama, akhirnya banyak yang ikut ya. Cuman ini spesial karena memang kita sudah memegang asas kerahasiaan, jadi penanya tidak kita sebutin namanya. Ini yang tanya di fitur question yang sudah kita buka lagi tadi. Pertanyaannya berikutnya yang kedua, aku tidak menyesali tulus kepada siapa saja. Aku hanya sedikit kecewa. Kenapa setiap tulusku tak pernah ada harganya? Aduh, ini Bu Iza. Orang tulus tapi nggak pernah dihargai. Akhirnya dia protes di sini, protes di Bu Iza. Gimana tanggapannya ini? Gimana menjaga tulusnya agar tetap tulus walaupun dalam keadaan yang terpaksa, Bu Iza? Yuk dijawab. Ini siapa tadi? Rahasia ya? Rahasia dong, asas kerahasiaan kita pakai. Sudah tulus tapi masih tidak dihargai. Kalau saya sebagai selalu dikecewakan. Kalau pendapat saya sih tetap aja ya, kita tetap dengan perilaku kita yang baik, tulus kita meskipun tidak dihargai, jangan sampai itu membuat kita berhenti untuk tulus sama orang tersebut. Kita tetap aja, tetap dengan diri kita, apapun reaksinya negatif, reaksinya positif, kita harus tetap tulus dong, sampai kapanpun. Kita harus yakin apapun yang kita lakukan, selagi itu baik, pasti akan berdampak, meskipun butuh waktu yang lama. Jadi kekuatan, keteguhan diri kita itu yang diperlukan. Ya, jadi itu ya, jadi fokus bertindak, kurangi tamak. Tamak itu berharap atau ekspektasi. Jadi kalau mau berbuat baik aja, nggak usah berekspektasi nanti dibalas. Karena tujuan kita adalah berbuat baik pada orang, bukan mendapatkan perbuatan baik dari orang itu kepada kita. Jangan, karena kita yakin apapun perbuatan kita, perbuatan baik kita itu adalah semacam kayak menanam kebaikan yang nanti bisa kita petik tidak dari orang yang sama, bisa jadi datang dari orang yang lain. Orang lain. Itu ya. Iya. Jadi itu, terima kasih Bu Iza, dan kita lanjut pertanyaan. Ini banyak pertanyaannya, ini rata-rata curhat semuanya. Ini pertanyaannya tentang si dia, nggak apa-apa ya Bu, ini paling banyak tentang si doi ini. Doi itu dia orang istimewa, istilahnya anak muda ya. Pertanyaan berikutnya ini, cara melupakan dia yang sudah jadi milik orang lain. Aduh, bagaimana Bu? Cara ini yang gamon-gamon ini. Iya, yang gamon, gagal move on.
caranya gimana Bu? Kalau kita melupakan ya nggak akan bisa sampai kapanpun. Semakin kita mau melupakan, ya akan semakin teringat gitu. Jadi ya That's right, kata-kata hari kita ini. Betul. kita harus nerima gitu loh. Kalau dia sudah dengan yang lain, kalau dia lebih bahagia dengan yang lain, ya kita harus menerima. Intinya, kuncinya ya nerima, Iya. berlapang dada. Sepakat. Insya Allah Kita nanti akan bisa melupakan orang dengan lain sendirinya. Kita akan kita mendapatkan akan yang bisa lebih lupa. baik. Iya. Betul. Selama otak kita masih tertanam di dalam kepala, kita tidak akan bisa lupa, kecuali kalau kepala kita terbentur oleh alat yang sangat keras, ke otak langsung ya. Jadi nggak bisa dilupakan. Kita harus berdamai dengan perasaan. Ya, kita harus bisa menerima situasi dan udah selesai. Ya kayak tadi ya Bu Iza ya, kalau udah berbuat baik ya udah nggak usah berharapkan berbalik perbuatan baik itu kepada kita. Seperti hanya mencintai, ya udah mencintai aja, nggak usah berharap kita dicintai balik. Itu artinya kita terlalu berekspektasi atau tamak. Tamak itu dalam agama tidak boleh, ya, tidak dianjurkan. Jadi kalau mau mencintai ya udah mencintai aja. Kalau kita mencintainya ada kalkulasi, harus ada berbalasnya, mungkin kita tidak mencintai pada saat itu. Luar biasa, Bu Iza. Bu Priska ini masih kesusahan bagaimana caranya gabung di live ya. Bu ini Bu Priska ini nggak apa-apa ya. Kita maklumi ya di usia-usia gini memang. Kayak tadi Bu Iza juga mau gabung kesusahan ya, karena tadi Instagramnya dari laptop ya. Dari laptop kan juga kurang, ya nggak bisa. Kita lanjut. Ya. Permisi, mohon maaf Pak Bu, saya gamon. Ini saya sama kayak tadi ya. Jadi kalau gagal move on, caranya yaitu tadi harus dewasa dalam perasaan. Kita lanjut juga pertanyaan yang beda. Kita cari. Ya, berikutnya. Apakah boleh cerita tentang keluarga di BK? Takutnya nanti disebarkan. Aku nggak tahu mau cerita kemana. Gimana Bu Iza? Boleh, kalau yang takut disebarkan nggak usah takut ya. Nggak usah takut. Ini konteksnya kalau cerita tentang orang tua gimana Bu Iza? Boleh banget. Boleh ya? Boleh banget, apapun itu masalahnya. Iya. Biasanya kalau penyelesaiannya kalau kita cerita ke BK tentang orang tua itu gimana? Kalau ke teman kan langsung biasanya BK langsung jemput bola si yang diceritai langsung diambil juga. Akhirnya kita klarifikasi. Kalau orang tua gimana Bu Iza biasanya? Terkadang anak-anak itu cerita nggak harus kita beri solusi kok. Dengan didengar, dengan mereka bercerita itu sudah cukup membantu meringankan beban sih. Jadi ya nggak apa-apa, ceritakan aja. Kalau memang perlu bantuan, mungkin dari pihak sekolah akan memfasilitasi untuk dipertemukan. Itu pun juga atas persetujuan yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan keberatan, kita nggak akan memaksa. Itu aja. Iya. Jadi bebas, boleh cerita apapun, rahasia juga pasti aman ya. Dan juga BK tidak akan memaksa untuk menjawab, karena BK bisa menjadi pendengar yang baik juga buat teman-teman. Karena teman-teman biasanya nggak butuh dijawab, hanya butuh didengerin ya. Jadi didengerin aja udah banyak yang puas nanti yang curhat biasanya. Lanjut, ini kita lemparin ke Bita aja. Barangkali mau tanya ke Bu Iza ya. Ini saya juga sambil milah-milah pertanyaannya di kolom chat secara langsung ini. Yuk, Bita, barangkali ada pertanyaan. Gimana Bu, caranya biarkan ada beberapa anak yang tipenya kayak mau cerita tapi itu susah, kayak takutnya ya tadi ada faktor takutnya ada yang sebar gitu. Nah awalnya gimana Bu biar rasa cara bercerita ke orang lain gitu, mengawalinya mengawalinya. Yang penting datang dulu aja. Masalah cerita nanti insya Allah mengalir. Nanti kalau semisal ini nyaman, iya misalnya nyaman, menyambung. Istilahnya, kalau menyambung pertanyaan dari Bita kan, anaknya ini malu, memang malu. Nah, gimana strategi BK untuk mengetahui setiap anak ini kira-kira ada masalah nggak? Akhirnya bukan mereka yang datang, tapi BK yang datang langsung menawarkan anak tersebut. Ada nggak strategi seperti itu Bita biasanya? Bisa kita dekati dulu. Kita undang juga boleh. Nanti kita beri penjelasan. Kalau misalnya sulit untuk bicara, kita banyak cara, bisa dengan menulis atau mungkin mengajak dia untuk apa sih yang dia sukai gitu. Dulu pernah ada anak yang sulit sekali diajak ngobrol.
ternyata setelah kita pancing-pancing dengan sesuatu yang dia sukai, kayak misalnya game, misalnya sesuatu yang membuat dia tertarik gitu, lama-kelamaan dia terucap ini 1-2 kata, terus akhirnya mau cerita karena nyambung gitu. Oke, ya ini teman-teman juga nanti boleh tanya ya langsung di kolom chatnya ini. Ini saya alih dulu untuk yang penanya di kolom chat tadi. Saya ngelihat ada Mama Vinsha yang tanya ini di sini. Coba saya scroll dulu ke bawah. Oke, nah ini, bentar mana ini? Oke, ini dari Mama Vinsha. Bu Iza, adakah pendekatan khusus untuk siswa atau siswi yang memiliki sedikit ada krisis kepercayaan diri? Nah, gimana nih Bu Iza? Biasanya kalau misalnya terdeteksi anak-anak yang kurang pede, selagi itu kita ketahui atau mungkin ada laporan dari beberapa teman guru atau laporan dari anak-anak, ada yang peduli dengan kondisi temannya, itu biasanya kita bisa ngundang, kita bisa ngajak ngobrol, kita beri motivasi untuk bisa lebih percaya diri, atau untuk pencegahan nih, untuk pencegahan atau memberikan wawasan tentang percaya diri. Biasanya di layanan klasikal di kelas biasanya kita memberi materi tentang tips untuk percaya diri, atau kita bahas atau diskusi tentang gimana sih caranya meningkatkan rasa percaya diri. Ya, baik. Terima kasih Bu Iza jawabannya ya. Ini langsung aja pertanyaan berikutnya. Jika anak melawan orang tua, ini keren ini. Jika anak melawan orang tua disebut durhaka. Lantas bagaimana orang tua yang merusak mental anaknya sendiri? Apakah akan disebut orang tua yang durhaka? Keren ini. Kalau ada misalnya curhat ke ibu ini, ada anak yang dikatain orang tuanya anak durhaka karena sering melawan, padahal dia sebenarnya ditekan di dalam rumah, mentalnya dirusak. Apakah ada juga orang tua yang durhaka? Ini anggap aja dia curhat langsung ke ibu. Gimana jawabannya, Bu? Iya, mungkin bahasanya anak-anak yang sering saya dengar itu orang tua toksik gitu ya. Ya, toksik itu ya apa ya? Kurang ngerti murid. Nah, bahasanya anak-anak saya juga sering dengar dari anak-anak. Kalau orang tua toksik gimana? Ya, bagaimanapun orang tua kita harus tetap memposisikan diri sebagai anak, karena kita harus memahami ya latar belakang orang tua kita itu seperti apa, terus mereka seperti itu juga pasti ada penyebabnya lah. Cara mendidik yang seperti itu, kita sadari bahwasanya sedikit ya ini mungkin pendidikan dari wali murid, istilah orang tua siswa kita itu kebanyakan pendidikannya masih, mohon maaf nih, masih SMA atau di bawahnya, SMP, SD itu cukup banyak yang pendidikannya S1 itu ya bisa terhitung lah. Jadi ya pasti cara mendidik anak itu ya masih dengan cara yang lama, dengan cara yang misalnya apa yang dilakukan orang tua dulu itu yang dilakukan ke anaknya yang sekarang gitu. Kalau saya menemui anak-anak yang seperti ini dengan keluarga orang tua yang mungkin dibilang toksik gitu ya, saya tetap menguatkan anaknya untuk tetap berbuat baik sama orang tua. Ya istilahnya fokus dengan dirinya lah. Apapun yang terjadi, dia harus fokus tetap berbuat baik tanpa harus melawan. Kemudian dengan dia itu paham bahwasanya orang tua yang seperti itu tidak baik. Ini kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya. Suatu saat ketika mereka jadi orang tua, ya jangan sampai melakukan hal yang sama. Ya dia yang harus memutuskan apa ya, kayak lingkaran yang akan terus dilakukan terus dan terus gitu. Kalau dia nggak bisa nerima dengan kondisi orang tua yang toksik, dia akan suatu saat jadi orang tua yang seperti itu juga kalau nggak menyadari dan nggak mau berhenti. Jadi ya kita harus legowo, kita harus tetap berbuat baik sama orang tua,
tidak ada istilahnya ketika orang tua toksik terus kita berhak untuk menentang, membentak, berkata kasar ke orang tua, itu tetap nggak boleh. Kita sebagai anak ya harus tetap istilahnya berbuat baik, meskipun mohon maaf nih tadi dibilang orang tua toksik atau cara mendidiknya mungkin tidak sesuai dengan anak-anak zaman sekarang gitu kan, lebih banyak menuntut, terus kurang bisa mendengarkan anak, terus kemudian suka membandingkan dan sebagainya. Kita sebagai anak harus tetap memposisikan diri sebagai anak, ya kitalah yang akan menghentikan cara-cara mendidik yang kurang baik. Itu saja sih. Iya. Tapi pernah nggak Bu Iza mengalami hal yang benar-benar nyata, ada anak atau siswa yang curhat tentang hal beginian, kemudian penyelesaian Bu Iza, nah penyelesaian Bu Iza apakah pernah nggak langsung melibatkan orang tuanya langsung? Jadi tidak berusaha untuk meredam emosi dari si anak ini, tapi juga melibatkan orang tuanya agar biasanya yang sering terjadi adalah hubungan antar anak dan orang tua itu terputus atau salah paham atau miskomunikasi, sehingga kedua belah pihak ini saling liar dalam mempersepsi sifat dari lawannya gitu. Padahal maksudnya orang tua itu nggak jahat, tapi anaknya mikirnya jahat. Dan sebaliknya anaknya itu nggak membangkang, hanya anaknya itu sebenarnya pengen diskusi aja, tapi karena putus akhirnya mikirnya beda gitu. Pernah nggak ngalami langsung menghadapkan orang tuanya dengan anaknya itu? Pernah, karena anaknya bersedia untuk dipertemukan. Akhirnya bisa saling memahami, ya alhamdulillah bisa terselesaikan. Orang tua jadi tahu apa keinginan anak, terus anaknya juga bisa memahami kondisi orang tuanya. Dan alhamdulillah happy ending lah. Iya, jadi itu ya, yang tadi bertanya, ini saya sebut untuk nama akunnya, cuman kalau memang ada peristiwa ini dan benar-benar terjadi di kamu ya, langsung aja ke BK, nanti bisa diselesaikan secara langsung dengan orang tuanya, biar kesalahpahaman yang terjadi bisa segera terselesaikan gitu. Ya, kita lanjut aja sebelum kita ke penanya ini, kita ke Bita ini biar Bita nggak dengerin aja sambil habisin kuota kan eman ya Bit yo, gabung di sini nggak ngomong. Bita, kamu pernah nggak ke BK? Ayo, pasti nggak pernah. Belum pernah. Ayo, padahal kamu pernah curhat tentang suatu masalah ke diriku loh yo. Lapo kamu kok nggak ke BK? Alasannya apa? Ini kita coba dengar alasan dari orang yang terbilang star lah di sekolah. Kalau yang dia termasuk, mohon maaf nih, kalangan rakyat biasa di sekolah kan jelas mikirnya takut disebarin, takut nanti dianggap kasus dan lain sebagainya. Kalau kamu ini kenapa kok nggak ke BK? Karena saya sendiri faktor utamanya itu takut bukanlah istilahnya dari teman-teman itu takut curhatannya itu disebarin. Terus lain kayak di ruangan BK itu kayak auranya gimana ya Pak ya, kayak jadi lupa gitu apa yang mau diceritain. Kok bisa? Kayak nggak tahu. Apakah ini sebuah sindiran agar ruangan BK harus lebih nyaman? Aduh. Ya terus apa lagi Bita? Apalagi? Terus ya itu Pak, kalau mau cerita itu harus ada pancingannya dulu. Kalau ditanyain apa-apa dulu baru bisa cerita. Oke, ya. Jadi ternyata alasannya dari siswa sekelas Bita itu hampir serupa dengan kebanyakan siswa ya, takut ya. Cuman ada yang baru nih, ruangan BK kok ada daya magis yang bisa membuat lupa itu. Karena memang kita juga menyadari, bahkan Bu BK, Bu Iza dan Bu Priska itu, guru BK pernah juga diskusi dengan beberapa guru bahwa memang ruang BK itu bukan ruangan BK yang semestinya, karena memang kita kan masih dalam tahap renovasi, dan rencananya katanya Bu Iza dan Bu Priska sudah request ruangan BK nanti mau dibuat ruangan psikiater, jadi tempat yang sudah standar seorang psikiater melayani seorang yang mau konsultasi ya Bu Iza. Jadi nanti tempat duduknya itu model sendenannya itu iso digawe koyok model turu-turu rek. Jadi kalian tuh bisa sambil sewantai. Nanti tempat duduknya juga bisa ada tombol yang pijat otomatis. Nah, di situ nanti ada kulkas isinya banyak banget macam makanan, ada juga tempat TV yang isinya game. Jadi intinya semua yang kena mental bisa langsung masuk ke situ. Bisa langsung ditangani dengan main game kalau sukanya main game, bisa makan kalau maunya makan, bisa pijet kalau memang lagi pegel. Bukankah gitu Bu Iza ya rencananya ya?
Tapi kembali lagi ya, manusia hanya bisa berencana, Allah yang menentukan. Betul. Iya, tapi di sini yang menentukan kan itu ya. Oke, langsung aja lah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Waduh, ini agak ngeri sih ini Bu Iza. Coba ya, aku baca ini, nggak aku sebutin akunnya, tenang aja, aman. Aku capek hidup, pengen mati aja. Bu, pernah nggak ada yang kayak gini juga? Langsung ketemu bilang, aku capek hidup, mau mati aja. Banyak sih. Sekarang lagi trennya barcode ini, yang perlu anak-anak harus dihindari. Ketika ada masalah apapun itu, percaya bahwasanya kita diberi ujian itu pasti ada jalan keluarnya. Kita punya Allah, kita punya Tuhan yang akan membantu. Ketika berada di titik yang istilahnya seolah-olah nggak ada jalan keluar, kita mau ke arah manapun itu ketemunya jalan buntu. Itu percaya bahwasanya Allah itu pasti akan menunjukkan jalannya. Banyak sih, akhir-akhir ini lagi tren ini Pak, anak-anak bikin barcode, menyakiti diri sendiri, bahasanya itu self harming kalau itu saya kayak menyakiti diri sendiri. Ini itu enggak boleh dilakukan karena dampaknya juga nanti kalau sampai mohon maaf nih, yang dipakai untuk barcode kan kita enggak tahu ya, steril atau enggak, terbebas dari tetanus apa enggak. Terus ketika nanti terluka, infeksi masuk itu kan juga gampang kan, pasti akan menyebabkan gatal, terus kemudian membekas. Untuk kesehatan juga enggak baik kan. Ini yang anak-anak perlu berpikir panjang ketika hendak barcode. Kita bisa tenang, kita bisa menyelesaikan masalah itu banyak cara. Jangan putus asa lah. Allah kan enggak suka dengan hambanya yang berputus asa gitu kan. Menarik ini. Misalnya ini yang curhat itu, habis ini Bibita juga bisa melontarkan pertanyaan kembali ya. Yang curhat misalnya bukan orang yang seagama dengan ibu, karena sekolah kita kan sekolah yang menerima semua kalangan ya. Kan tidak bisa pakai statement bahwa Allah tidak suka Allah dan lain sebagainya. Karena ini beda. Gimana Ibu menanganinya? Ya, saya menyesuaikan dengan apa istilahnya keyakinan anak didik saya. Kalau yang saya tangani ini anak yang non Muslim ya, kata-kata yang saya gunakan juga bukan istilahnya dalil-dalil gitu, enggak. Bukan tentang Islam, tapi ya istilahnya agama manapun saya yakin pasti melarang kok. Istilah tindakan yang menyakiti diri sendiri, mendolimi diri sendiri itu saya yakin semua agama pasti melarang, enggak boleh. Ya, jadi buat yang sudah bertanya dan melontarkan bahwa sudah capek hidup dan mau mati aja, tolong di skip aja niat itu ya. Ingat, yang perlu kamu ingat adalah apa yang akan terjadi pada senyuman orang tuamu ketika sudah tahu kalau kamu sudah meninggal. Pasti senyumannya akan pudar. Jadi itu yang harus dipikirkan. Senyuman dari orang tua, senyuman dari teman-teman, itu bagaimana yang terjadi ketika kamu sudah gak ada. Pasti akan hilang. Jadi tolong stay hidup di dunia ini, kita hadapi dunia dengan penuh dengan semangat ya, apapun yang terjadi. Bita, ada yang mau ditanyakan Bita? Gimana Bu? Ingat apa? Ingat apa Bu Iza? Ingat kalian nggak sendiri. Ingat kalian nggak sendiri. Itu aja. Kita semua apa istilahnya mendukung kalian. Jangan merasa sendiri. Kebanyakan anak yang depresi itu dia merasa nggak ada siapapun yang peduli. Terus kemudian mereka itu merasa nggak berguna gitu. Padahal suatu saat kalian itu pasti ada apa ya istilahnya peran yang harus kalian lakukan. Mungkin belum sekarang, nanti ada waktunya. Yang penting cerita, coba aja cerita. Siapa tahu nanti kalian bisa lebih plong. Iya. Jadi silakan, saya dan guru BK yang lain siap menjadi tempat sampah buat anak-anak. Waduh, keren ini, ngeri. Ini berarti kalau Pak Fadil bilang silakan anak-anak sebelum pulang buang sampahnya di tempatnya langsung ke BK semua. Enggak ya? Ya, oke. Kita lanjut di pertanyaan berikutnya ya. Oke, bentar, mana nih? Scroll dulu. Saya mau tanya dulu. Oh ya, oke, Bita. Tanya dulu, silakan Bita. Sebenarnya Bu Iza tahu apa enggak Bu kalau
ada anak-anak tadi yang kayak ada masalah terus langsung kayak barcode di tangan itu. Sebenarnya apa sih belakang mereka ngelakuin itu kalau Bu Iza tahu? Iya, kebanyakan karena kondisi keluarga, mohon maaf ya, kondisi keluarga, terus kemudian pertemanan, yang selama ini saya tahu ya, pertemanan, terus kemudian bullying juga, itu ada salah satu, terus kemudian masalah cowok, masalah cowok juga ada, yang menyebabkan mereka berpikir untuk menyakiti diri sendiri. Mereka merasa lebih tenang ketika melukai atau membarcode. Padahal untuk menenangkan diri itu banyak cara. Berarti tidak hanya dengan menyakiti diri sendiri. Iya. Okay. Latar belakangnya macam-macam, Mbak, penyebabnya. Ada lagi pertanyaan, Wita? Sudah ya? Oke, kita lanjut aja. Ini ada pertanyaan menarik nih, Bu Iza. Bentar mana ya? Oke. Bagaimana dengan siswa yang berkeluh kesah tentang guru lain? Apakah ada kemungkinan untuk guru lain tahu? Nah, ini. Jadi dia punya masalah tentang guru lain. Mau nyepuin tentang sifatnya guru lain ini. Ya, biasalah hubungan siswa dan murid. Guru dan murid pasti kan juga ada yang tidak baik-baik aja. Jadi siswa ini mau nih ke BK. Apakah BK sederhananya ada di pihak guru ataukah tetap di pihak anak? Gimana Bu Iza? Ya, saya berusaha untuk netral. Saya cari tahu dulu. Kita nggak bisa mengecat anak salah atau guru yang salah. Terkadang ya sama-sama sih. Kalau masalah itu, saya untuk mengingatkan sesama guru kan juga kurang etis ya. Biasanya kita konsultasi ke yang lebih berwenang gitu. Tapi pernah nggak Bu Iza mendapati curhatan seperti itu yang membahas? Sering. Waduh. Sering. Waduh. Apakah saya termasuk juga yang pernah dicurhatkan, Bu? Iya, ada lah. Tapi Lumayan untuk positif negatifnya kan enggak semua yang kita dengarkan atau kita curhatan anak-anak itu negatif semua, enggak. Aku yang termasuk negatif apa positif nih Bu nih kalau diomongin anak-anak? 50-50 Pak. Kadang kan persepsi anak kan beda. Betul. Jenengan sudah positif tapi anak kan daya tangkapnya kan beda-beda ya, kita tinggal meluruskan aja. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan Bita? Mau disambung? Ya, kalau dari beberapa kasus yang pernah Bu Iza tangani, apa ada pernah Bu kasus yang tidak bisa terselesaikan dengan BK itu? Yang tidak kasus yang tidak terselesaikan. Yang tidak bisa pernah ada BK udah menangani tapi kasusnya tetap ada gitu. Pernah nggak? Saya yang sampai sedih istilahnya apa ya, ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin mempertahankan anak untuk tetap sekolah di situ, tapi karena banyak faktor, entah karena memang anaknya sudah memang benar-benar tidak mau dibantu, akhirnya keluar dari sekolah, itu yang saya sedih. Istilahnya kan kita sudah nggak bisa menyelesaikan, kita hanya sudah mengingatkan, sudah memberi motivasi, tapi nyatanya dia memilih untuk berhenti sekolah, itu yang saya sedih di sini, nggak bisa berbuat apa-apa. Iya. Hanya bisa mendoakan aja ya akhirnya ya. Iya, memberi saran seandainya nanti berubah pikiran, banyak sekolah-sekolah yang masih bisa menerima lah. Pokoknya yang penting pendidikan itu nomor 1. Betul. Ketika harus putus sekolah, suatu saat ketika ada perubahan pikiran, mau pengen punya ijazah atau pengen sekolah lagi, monggo, banyak lembaga yang menaungi lah. Iya. Oke. Ini kita buka pertanyaan dari kolom komentar langsung ya. Di sini ada, ini teman-teman juga bisa langsung tanya ya di sini. Ini dari kayaknya ibu-ibu ini kayaknya. Bagaimana cara agar anak mau atau percaya untuk bercerita segala hal pada ibunya? Kayaknya ini ibu-ibu ini, dia punya anak yang nggak mau terbuka sama beliaunya sendiri sebagai seorang ibu. Gimana caranya Bu Iza agar si anak ini mau terbuka?
terbukanya malah ke orang lain, malah ke BK tapi tidak ke ibunya langsung. Gimana Bu? Iya. Adakah trik khusus agar anak bisa terbuka? Ini saya juga nggak bisa apa ya istilahnya. Saya sendiri kan belum pernah menjadi ibu, cuma menjadi ibunya anak-anak di sekolah. Ya, kita harus bisa memposisikan diri sebagai sahabat, sehingga anak-anak mau istilahnya mempercayakan ceritanya ke kita. Gitu. Jadi tidak dengan mengekang atau belum selesai cerita sudah kita judge negatif. Kita dengerin aja, kita memposisikan diri sebagai sahabat lah. Intinya itu. Ya. Jadi itu ya, jadilah sahabat bagi anak-anak kita. Ini Bu Iza memang lagi proses, kita doakan biar segera gitu ya Bu Iza ya. Amin. Ini kalau saya bantu Terima menjawab kasih. dari versi, ya. Jadi kalau saya membantu menjawab dari versi orang tua, karena saya juga punya anak yang sudah usia SD, alhamdulillah anak bisa terbuka, karena itu tadi, benar, kita harus berteman dengan anak kita, jangan sampai ada jarak yang membuat anak akhirnya takut kepada kita. Jadi prinsipnya kalau dengerin anak bercerita, kita nggak usah menjadi hakim ya. Kita dengerin aja dulu, kalau dia udah puas, barulah kita bisa memberikan sebuah wejangan-wejangan yang berarti untuk anak kita. Walaupun dari cerita itu anak kita yang keliru, setidaknya kita harus bisa, gimana caranya kalimat kita tidak menyudutkan dan menyalahkan anak kita. Karena sadar nggak sadar, kita juga pasti akan mengalami, siapapun mengalami. Kalau udah bercerita, kita menggebu-gebu, kayaknya kita itu menyalahkan orang lain. Akhirnya ada orang yang mendengarkan cerita kita, kemudian memberitahu bahwa sebenarnya kamu yang salah. Kita pasti orang yang disalahkan, pasti ada. Ketidakterimaan sedikit lah, pasti gitu ya. Makanya bahasanya harus lebih diatur bagaimana caranya dia kita arahkan supaya dia benar-benar sadar bahwa ada yang keliru dari apa yang telah diperbuat. Kira-kira itu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi di kolom komentar. Bu Iza, apakah pernah ada kasus yang mungkin tidak bisa ditangani oleh BK? Tadi udah ya, hampir serupa dengan yang ditanyakan oleh Bita. Kita lanjut lagi, kita scroll pertanyaannya. Oke, ini apa ini? Betul, Bu Iza, Mami Puspita, terima kasih. Oh ya, ini ngomong-ngomong, Bu Priska-nya kemana ini? Bu Priska habis kontakan sama saya, jadi beliau tidak pernah IG-an, memang tidak pernah bermain IG, jadi agak kesusahan bergabung ya, tapi tidak masalah. Bu Iza sendiri pun tatak, insya Allah ya. Kita lanjut pertanyaan di kolom komentar ini. Oke, nah ini Bu Iza, bagaimana penanganannya jika ada anak yang terkena kasus berkali-kali padahal sudah mendapatkan bimbingan dari BK? Ya, apakah juga ini sering terjadi kayaknya ya Bu Iza ya, pelaku yang serupa gitu? Penanganannya gimana penanganannya? Sekarang kan kurikulum merdeka ya Pak ya. Kita harus tetap memberikan bimbingan terus dan terus sampai anak ini bisa ada perubahan gitu. Nggak boleh capek, nggak boleh berhenti untuk membimbing. Itu sih tuntutannya untuk guru zaman sekarang, kurikulum merdeka. Ya. Jadi ya, tetap setia. Ya agak sedikit berat. Karena kita bingung harus diapakan gitu. Iya. Tapi tetap setia, selalu mengingatkan ya. Iya. Tanpa ada boleh capek. Rasa lelah. Betul, nggak boleh capek. Walaupun kadang ngos-ngosan ya dengan anak-anak ini. Iya. Ya. Oke, ini pertanyaan menarik ini karena memang anak-anak kan nggak ngerti ya gimana sistem ya. Bu, kenapa BK di sekolah kita hanya perempuan? Padahal kan butuh laki-laki agar yang nakal-nakal pada takut. Nah ini anak-anak kan nggak ngerti kalau ada sistem bahwa memang sekolah kita ya kebetulan perempuan semua, belum ada laki-laki, jadi nggak bisa asal pasang gitu ya Bu Iza ya. Bisa dijelasin Bu, kenapa ke perempuan aja biar paham? BK-nya kan ada Pak Tri tuh. Oh iya ada Pak Tri. Lupa anak-anak ini. Iya, mungkin yang sering ini kayaknya yang tanya ini anak kelas 7 mungkin ya, kelas 7-8 ya, yang sering tahu di lokasi BK hanya ada Bu Priska sama Bu Iza ya. Karena Bapak Tri juga, mungkin Bapak Tri kan usianya sudah mendekati pensiun, akhirnya lebih mengurangi lah aktivitas yang mobilitasnya tinggi di ruang BK Bu Iza aja. Tapi sebenarnya kalau perempuan aja kan nggak masalah ya Bu Iza ya? Nggak masalah. Banyak kok cowok yang mau terbuka sama Bu Iza atau Bu Priska banyak. Iya, kadang cowok kan juga malu ya.
kalau ada hal sensitif yang lebih ke arah, ya. Tapi bisa termasuk itu ya, bisa menerima semua keluhan ya. Insya Allah, saya usahakan. Ya, oke. Coba ini. Ini menarik nih Bu Iza. Benar nih Bu Rizka bilang sampun. Bu Rizka, sampean bilang sampun tapi di sini tidak ada permintaan bergabung. Aduh, nggak apa-apa lah, nanti bisa. Ini pertanyaan menarik Bu Iza. Apakah BK tetap melayani curhatan walaupun sekolah sudah pulang? Nah, ini dia itu pengen curhat tapi kayaknya pengen di luar BK deh, pengen di luar sekolah nih. Karena memang mungkin karena framing anak yang curhat sudah merajalela, dianggap anak yang penuh kasus, akhirnya dia kayaknya intinya boleh nggak curhat di luar sekolah gitu? Boleh, sesuai dengan kesepakatan kita. Saya sering pulang telat karena ketika keluar dari kelas itu biasanya masih ada yang curhat, masih ada yang pengen didengar. Jadi sering agak telat kalau pulang. Tapi ini konteksnya adalah tapi ini konteksnya kayaknya dia curhat itu curhat via virtual deh. Jadi kayaknya curhat lewat chat gitu. Banyak yang WA saya sampai jam 11 malam itu selagi saya masih belum tidur, insya Allah saya balas. Ya takutnya kan ganggu Bu, Ibu kan di rumah kan juga seorang istri, mengganggu waktunya dengan kakang mas yang ada di rumah mungkin enggak ya, menerima ya. Selagi saya lagi free, insya Allah saya respon dengan cepat. Respon dengan cepat apapun itu selain hari Kamis malam. Ya jadi buat yang sudah tanya ini ya, enggak ya, las ya. Ya jadi langsung aja dicatat nomornya Bu Iza. Barangkali Bu Iza nanti bisa Bu Rizka nulis di kaca ruang BK itu nomor Pelabuhan Rabu misalnya, nomornya Bu Iza sama Bu Rizka. Karena kan nggak semua anak diajar sama Bu Iza toh di kelasnya. Nggak semua anak diajar Bu Rizka juga. Jadi pengen tahu mau minta nomornya langsung juga sungkan. Kayaknya perlu deh ada nomor kontak dari Bu BK yang nanti buat anak sebebas-bebasnya mau curhat nih. Tapi di BK ada nggak kayak kolom kotak surat itu yang isinya curhatan gitu? Barangkali untuk anak-anak yang pemalu untuk mau ngomong gitu, ada nggak? Harusnya ada, Pak. Oh, tapi berarti belum ada ya? Terpasang. Oke. Belum terpasang, ada di dalam. Betul, habis ini dibuat biar anak-anak yang mungkin malu bisa langsung tanya ya. Oke. Bita, ada lagi yang mau ditanyakan, Bita? Silakan, Bita. Ya, ada, Pak. Gimana, Bita? Ini masalah belajar. Gimana sih Pak cara Bu Iza numbuhin rasa semangat belajar, terus berada di posisi Kak bingung, aku ini sebenarnya nggak punya tujuan, terus aku ini nggak punya cita-cita gitu. Apa yang harus dilakuin? Yang harus dilakukan supaya semangat belajarnya meningkat ya. Tadi dari apa yang dikatakan Mbak Bita kan saya nggak punya tujuan. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan ya harus punya tujuan. Itu yang harus ditulis yang besar, atau bahkan mungkin kalau punya gambaran yang jelas itu bisa di-print, ditempel di dinding. Ini tujuan yang harus saya raih. Pengalaman sih sedikit ya, saya punya cita-cita, saya tulis di kertas kecil-kecil kayak sticky note gitu, saya tulis apa yang ingin saya capai. Alhamdulillah satu persatu bisa terwujud. Ya, salah satu bentuk doa kita mungkin bisa dalam bentuk gambar, tulisan, apa itu. Pokoknya harus punya tujuan dulu. Ketika kita sudah punya tujuan, langkah kedua ya harus fokus dengan tujuan. Tidak hanya bermimpi ya, tapi harus dilakukan. Harus ada tindakan nyata. Seandainya tujuan itu mengharuskan kita belajar, ya kita harus belajar. Tanpa ada PR, tanpa ada ulangan. Kewajiban siswa itu wajib hukumnya belajar, meskipun hanya 30 menit atau 15 menit, itu wajib ya nak ya. Karena saya sedih ketika anak saya tanya, belajar nggak kemarin? Mayoritas menjawab, tidak Bu, belajar kalau ada PR saja. Ini yang, aduh, anak generasi Z itu Masya Allah luar biasa. Apa sudah hebat-hebat atau gimana ya? Ya, ini ada pertanyaan menarik. Cuman ini pertanyaannya kiriman gambar screenshot di questionnya Stories Biga, cuman nggak bisa diperbesar ya. Saya baca sekilas ini ada tulisan begini.
di BK menjamin apa tidak pembicaraan kita tentang keluh kesah. Kemudian apa yang membuat kita yakin dengan BK? Karena banyak di media sosial yang berkata, jangan percaya sama guru BK. Maka dari itu, Pak Bu, adakah pesan yang membuat kita semua yakin tentang adanya guru BK bisa dipercaya? Ada bawahnya tulisan saya, tapi nggak bisa terbaca karena ini berupa screenshot. Langsung ditulis saja sebenarnya ya. Gimana, Bu? Iya, tadi maaf, tadi di awal kita sudah sampaikan bahwasanya BK itu ada asas kerahasiaan yang segala sesuatunya harus dijaga. Seandainya perlu kita ceritakan, itu tidak akan menyebutkan nama ataupun inisial, pokoknya hanya sekedar garis besarnya saja. Seandainya nanti perlu diceritakan ke pihak-pihak yang perlu kita kasih tahu, kita juga izin dulu. Saya selalu bilang, Nak, boleh nggak kalau misalnya orang tua ini diberitahu? Nak, boleh nggak kalau misalnya wali kelasnya diberitahu? Itu pasti ada kata-kata itu. Ya. Oke. Jadi kayaknya dia kan juga dapat postingan di sosial media ya bahwa jangan percaya BK. Kayaknya orang-orang yang merusak citra BK bagi kita ya mungkin oknum yang mungkin kurang memahami asas kerahasiaan. Kalau di sekolah kita di SPIGA insya Allah asas kerahasiaan dijaga dengan sangat rapat ya Bu Iza ya. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman yang mau curhat ke guru BK. Kita lanjut pertanyaannya. Ini tadi aku melihat ada pertanyaan baru nih di kolom chat langsung ini. Oke, kita langsung bacain dari Mezaluna. Kalau di sini kita nggak apa-apa baca ya, karena memang bisa terlihat semua juga yang nonton juga bisa melihat siapa yang tanya. Kenapa sebagian besar remaja memiliki emosi negatif terhadap sesuatu masalah yang sebenarnya masalah itu termasuk sepele? Bahasanya itu dibesar-besarkan. Ini tanya ini, kenapa kok anak muda? Kayaknya ini juga ibu-ibu deh yang punya anak yang selalu membesar-besarkan masalah, padahal masalahnya sepele bagi anak, bagi orang tua misalnya gitu. Kenapa Bu? Apakah memang ada ketentuan secara kejiwaan untuk anak muda itu kayaknya selalu gitu? Iya, memang karakter anak remaja kan rasa ingin tahunya yang besar. Terus kemudian di tahapan anak-anak remaja itu sudah lebih suka berkumpul dengan teman-teman seusia, sudah mulai menarik diri dari orang tua kan gitu. Jadi anak-anak cenderung susah mengontrol emosinya, masih meledak-ledak, gampang tersulut emosinya. Anak-anak usia remaja itu masih butuh bimbingan, butuh pendampingan, butuh arahan, supaya mereka bisa mengendalikan diri, supaya mereka tidak gampang emosional gitu. Karena itu sudah usianya ya, anak remaja ya gitu modelnya dimanapun. Emosional, rasa ingin tahunya besar, terus masa remaja itu kan masa-masa penuh dengan badai, masa penuh dengan masalah gitu. Pemikiran antara anak remaja dengan orang tua itu pasti jauh berbeda lah. Betul. Di sini kita sebagai orang tua juga harus tahu itu, harus bisa mendampingi, mengarahkan anak supaya mereka juga bisa paham keinginan kita seperti apa. Oke, terima kasih jawabannya Bu Iza ya. Kita lanjut lagi. Bita, ada pertanyaan Bita? Pak, belum ada. Apa Bita? Gimana? Belum Pak, belum ada pertanyaan. Oh belum, oke, ini kita baca. Ini pertanyaannya agak sedikit tabu, tapi nggak apa-apa lah, karena kita melayani semua pertanyaan ya. Oke. Apakah BK berani menangani kasus pencabulan yang dilakukan oleh semua pihak, termasuk pihak guru ke siswa? Aduh, ini ngeri pertanyaannya ini. Gimana Bu? Di BK itu tidak menangani semua, jadi ada wewenang yang kalau misalnya di luar wewenang BK itu kita harus referral atau alih tangan kasus lah. Jadi gitu kita alihkan ke yang ahli. Iya, kalau sudah masalah, mohon maaf ini pencabulan atau pelecehan, itu selagi masih bisa didamaikan atau mungkin dimediasi, ya mungkin kita bisa memfasilitasi untuk mediasi. Tapi kalau misalnya sudah nggak bisa, ya kita alih tangan ke yang lebih berwenang. Nah ini minta persetujuan kepada kepala sekolah yang berhak untuk memutuskan gitu, untuk direferal ke pihak berwajib atau gimana. Tapi
Tapi kita garis bawahi mungkin yang dimaksud adalah dugaan pencabulan ya, karena kan kadang ada sifat guru ke murid-muridnya yang dia itu sebenarnya niatnya ke anak sendiri, tapi si siswa ini ngerasa yang lain barangkali gitu ya. Tapi pernah nggak misalnya ada yang curhatan kayak gitu ke ibu? Istilahnya kayak ada guru yang agak sedikit apa ya, ke anak itu mungkin niatnya ke anaknya sendiri, tapi persepsi anak agak sedikit berlebihan gitu, yang lain. Soalnya memang anak-anak remaja sekarang kan beda sama anak dulu gitu. Pertumbuhan fisiknya kan sangat cepat gitu. Ya ada yang cerita seperti itu, pasti ada. Ya seperti yang saya jelaskan, untuk hal-hal seperti itu kan tidak harus BK yang menyelesaikan kan. Betul. Kita harus minta bantuan yang lebih berwenang ya. Iya, kayak kasus tawuran kemarin juga yang pernah juga terjadi, kalau memang itu bukan ranah BK ya akhirnya dilemparkan juga kan ya. Iya. Oke. Gimana? Oh iya, gimana Tarita? Mau tanya? Ini silakan. Izin live boleh apa Pak? Oh iya, nggak apa-apa. Ya, habis ini kita juga udah selesai. Bita bisa undur diri dulu. Kita mau tuntasin pertanyaan yang ada di sini sampai pukul 5 dan nanti kita baru bisa tutup kegiatannya. Bita langsung aja live, nggak apa-apa. Makasih ya Bita ya, udah terus serta di sini. Siap. Ya, terima kasih. Oke. Kita tuntaskan dulu ya Bu Iza di sini ya. Oke, tak cari dulu pertanyaan yang agak lupa, yang agak beda-beda ini. Oke, cara lupain dia ini tadi sama. Ini rata-rata itu yang banyak cara move on Bu Iza, yang paling banyak. Iya, banyak yang gamen anak-anak. Iya. Oke, ini menarik gini. Bu, bagaimana kalau kita memiliki masalah dengan teman kita yang teman kita itu sebenarnya keterbelakangan mental? Nah, ini maksudnya gimana ini? Jadi dia itu punya masalah, tapi dari temannya yang memang bukan orang apa ya? Kalau orang normal berbuat resek, otomatis resek kan dia, otomatis bisa kita anggap dia kacau atau troublemaker. Tapi ini pertanyaan dia adalah kita perhalus temannya inklusi dan akhirnya ada tindakan yang sebenarnya dia nggak punya niatan berbuat jahat, kan anak inklusi kan istimewa ya. Nah itu gimana penanganannya Ibu? Pernah nggak kayak gitu di sekolah? Iya, pernah. Saya lebih memberikan pemahaman ke anak tersebut, bagaimana menyikapi anak-anak yang istilahnya istimewa nih. Saya menyebutnya anak-anak istimewa. Kita sebagai yang normal, individu yang normal, kalau misalnya meladeni, berarti apa bedanya kita dengan dia gitu kan? Makanya kita sebagai teman yang normal, kita bersyukur punya istilahnya secara fisik, secara psikologis, secara IQ normal semua. Ya kita harus mengarahkan temannya itu dengan cara kita. Jangan capek untuk tetap mengingatkan, mengarahkan. Dan kita harus sabar, karena terkadang kita sudah mengingatkan berulang kali, ya akan diulangi lagi, karena memang beda ya. Kalau anak normal mungkin sekali dikasih tahu, 2 kali, 3 kali sudah paham. Kalau mereka butuh beberapa kali sampai benar-benar bisa memahami. Iya, dan insya Allah ketika kita memberikan kata-kata positif, kita sabar, kita menangani dengan baik, mereka juga bisa menerima kok apa yang kita katakan. Oke, kita lanjut pertanyaan terakhir ya. Ini banyak pertanyaan, cuman rata-rata hampir serupa tadi tentang gagal move on dan banyak yang agak nggak terbaca. Tapi ini yang terbaca sekilas yang kelihatannya menarik ini. Berkali-kali ke BK tapi selalu pintunya ditutup. Sebenarnya BK itu pelayanannya jam berapa aja? Oke, ini kayaknya teman-teman atau murid-murid perlu diberi paham bahwa BK itu nggak selamanya di ruang guru ya. Nggak selamanya di ruang BK maksudnya, karena BK juga harus ngajar di kelas-kelasnya. Gimana Bu BK? Kira-kira kalau ada anak kayak gini mau ke BK terus tertutup, nah ini silakan diberi arahan kalau tertutup itu gimana tindakannya agar bisa mendapatkan pelayanan dari BK. Silahkan membuat janji. Jadi kalau misalnya di ruang BK-nya tertutup, bisa mencari di ruang guru, atau mungkin lihat di jadwal ini, jadwalnya saya lagi ada di kelas atau tidak. Oh karena iya, ada layanan klasikal memang.
Iya, jadi anak-anak bisa langsung di ruang guru kan, atau di kaca ruang guru kita kan ada jadwal kita ya. Nah, di situ bisa dilihat guru ini kodenya apa, kemudian dicari kode itu berada di kelas mana, didatangi. Tapi apakah nggak apa-apa Bu, kalau Ibu lagi ngajar kemudian ada yang ketuk pintu dari kelas lain, tiba-tiba menginterupsi mau ngobrol? Kalau memang masalahnya itu urgent banget dan harus segera diselesaikan, ya itu yang harus saya selesaikan dahulu. Oke. Barangkali kan takut marah, ibunya lagi ngajar, kemudian ada yang... Insya Allah mboten. Insya Allah. Enggak ya? Oke. Guru BK auto ramah, bukan auto marah ya. Jadi nggak usah takut. Oke. Karena udah jam 5, karena kita durasinya memang kita batasi 1 jam aja. Mungkin sebelum kita tutup, ada closing statement dari Bu Iza untuk semua siswa yang nonton. Oke, terima kasih. Intinya, anak-anak harus mengubah mindset tentang BK ya. Jadi BK itu bukan yang selama ini kalian pikirkan. BK itu bukan polisi siswa atau polisi sekolah yang selalu memberikan hukuman atau mungkin menangani anak-anak yang nakal saja, tidak. BK itu sahabat siswa, BK itu tempat untuk berkeluh kesah, BK itu tempat untuk berbagi, sharing. Tidak hanya terkait dengan permasalahan ya. Kalau kalian ingin konsultasi terkait masalah pribadi, masalah sosial, masalah karir, ataupun masalah belajar, bisa. Silahkan bisa konsultasi ke guru BK. Karena tujuan kita guru BK itu membuat anak-anak fokus dengan belajar gitu. Kalau misalnya ada masalah, akhirnya belajar di sekolah itu tidak maksimal. Jadi supaya anak-anak belajarnya bisa maksimal, perkembangannya bisa optimal sesuai dengan tugas perkembangan anak-anak, ya silahkan bisa memanfaatkan keberadaan guru BK yang ada di SMP 3. Dan perlu diingat, guru BK di SMP 3 itu ada 3, Bu Iza, Bu Priska, sama Pak Tri. Kalau anak-anak cowok-cowok sungkan mau cerita sama Bu Iza atau Bu Priska, monggo bisa ke Pak Tri. Beliau juga sangat Masya Allah luar biasa, sabar, telaten ke anak-anak. Monggo. Itu saja. Iya, terima kasih ya. Jadi buat teman-teman yang mau curhat aja apapun itu. Kalau misalnya masih takut dengan framing, habis keluar dari ruang BK dianggap punya kasus, bisa curhat di balik layar. Jadi bisa langsung janjian di luar sekolah atau bisa chat langsung Bu Iza. Kapanpun Bu Iza siap membalas curhatan dari anak-anak semuanya ya. Jadi itu podcast kita hari ini, luar biasa ngobrol santainya dengan Bu Iza. Terima kasih Bu Iza sudah bergabung. Terima kasih juga kepada Bita tadi yang sudah menemani kita, dan juga Ibu Puspita yang sudah sejenak bergabung di awal tadi, udah menghibur kita dengan kehadiran suami online-nya Caukil. Ya, dan juga terima kasih juga buat Bu Friska yang udah berusaha semaksimal mungkin, tapi apa daya kebiasaan yang tidak pernah dilakukan akhirnya membuat terkendala untuk bergabung ya. Apa-apa, makanya habis ini Bu Friska harus main IG ya. Jadi harus main IG jadi biar bisa tahu caranya gabung live ya. Ini tadi juga Bu Iza juga kesusahan mau gabung karena baru pertama kali ya gabung live ya Bu Iza ya. Iya. Kalau lewat HP gampang Pak. Lewat laptop yang tadi yang sulit. Iya, susah. Ya nggak apa-apa, saja juga baru pertama kali ini kemarin, jadi agak susah gimana caranya munculin semua layar biar kelihatan. Ini juga masih sama, cuman wajahku tok sing ketok. Jadi harus lihat dari HP satunya buat melihat partisipan yang berikutnya. Terima kasih yang udah bergabung. Tadi ada Meza Luna, ada juga Mama Vinsha ini wali murid dari kelas 8A ini, dan juga dari yang lain yang agak lupa ini namanya siapa aja yang udah bertanya di sini. Makasih. Rahasia kalian masih terjaga ya, nama akunnya nggak kita baca karena kemarin sempat diprotes ada yang kita baca, padahal juga bukan hal yang sensitif, cuman akhirnya dia agak memang introvert, agak nggak mau dikepoin banyak orang gitu. Terima kasih aja buat semuanya udah bergabung, dan juga closing statementnya adalah selamat menikmati ujian minggu depan ya, belajar yang fokus, dan juga silakan kalian nanti selama ujian kalau memang ada keluhan masih boleh kok curhat ke guru BK ya. Guru BK tidak tertutup ya, jadi terbuka kapanpun. Kalau mau curhat silakan, walaupun masih ujian juga masih dibolehkan curhat. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan cari tema yang menarik juga sesuai dengan dunia kalian ya. Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas juga. Terima kasih juga kepada Bu Iza bisa melanjutkan aktivitasnya di rumah ya.
Oke, thank you semuanya, sehat selalu dan sampai jumpa. Salam Spiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.